Melalui program Nawacita, pemerintah Republik Indonesia telah menggelontorkan dana desa mulai tahun 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa mulai banyak dirasakan manfaatnya di beberapa tahun berjalan ini. Selain nominal yang setiap tahun meningkat, tetapi lebih pada tujuannya yang sangat bermanfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun hal tersebut berbeda yang terjadi pada Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, di mana diduga banyaknya pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Sedangkan menurut keterangan RT, beberapa program desa tidak pernah diketahui keberadaannya. Selain itu, salah satu ketua RT juga menerangkan bahwa dirinya pernah mengawal program desa berupa pembangunan pos ronda milik desa. Izin Pak, selamat siang Pak. Ya, izin Pak, kita mau mempertanyakan sedikit masalah Desa Sukadame Pak ya. Sudah ada belum Pak pembangunan jalan usaha tani Pak tahun 2022? 2022 rasanya belum ya. Belum ada Pak ya. Nah terus untuk peternakan sendiri Pak, untuk di Desa Sukadame sudah ada belum Pak? Tapi juga itu mah ada, tapi saya nggak tahu yang megangnya ya gitu. Oh gitu. Yang di kampungnya Kampung Goripan yang megang itu. Oh nggak tahu Pak cuman ya. Nah, ini Kampung Kupas nih. Nah, terus kalau pembangunan pos ronda Pak, ada belum Pak? Enggak, belum ada kalau dari desa. Dari desa. Cuma dari ini sendiri. Swadaya masyarakat sendiri Pak ya. Kalau dari masyarakat sendiri udah banyak Pak ya? Ada cukup. Tiap Kalau RW. Tiap RW. Tapi kalau bantuan dari desa belum ada Pak? Belum lah. Belum ada. Baik Pak, harapan ke depan nih Pak untuk desa sini Pak seperti apa Pak? Harapan ke depannya? Harapan lah yang dibantu gitu. Dari desa bagaimana gitu. Dari masyarakat. Jadi kalau ada program-program peternakan masyarakat siapa ya? Gitu maksudnya kalau ada program apa aja gitu bisa dibantu. Baik Pak, makasih Pak. Dengan Bapak siapa? Suanda. Mantan RW Ya, Pak ya? mantan Mantan RT, RW, ya. RW. RT. Oh RT. Mantan RT. Oke, makasih Pak. Ya. Selamat siang Pak. Ya, siang. Izin Pak, kita mau mempertanyakan sedikit masalah Desa Sukadame Pak ya? Ya. Tahun 2012 sampai 2024 Pak. Itu Pak, tahun 2022 itu sudah ada belum Pak pembangunan jalan usaha tani di Desa Sukadame? Kalau jalan usaha tani itu belum ada, tapi rencana mau ada katanya. Oh, ada. Ya. Jadi sudah direncanakan Pak ya? Ya udah. Cuman udah. belum ada pembangunannya belum? Belum. Nah, terus untuk ternak sendiri Pak ada Pak? Ternak ada udah. Ada. Ternak kambing sama kerbau. Oh, Ada. sampai sekarang masih berjalan baik Pak ya? Ada, iya. Nah, terus untuk pembangunan pos ronda Pak? Pos ronda itu ada 5 titik. Kami udah usahakan. Itu juga tahun berapa ya? Tahun 2023 kalau nggak salah. Betul. Nah, jadi menurut dari sumber yang lain itu Pak, itu dari swadaya masyarakat. Apa betul Pak? Enggak. Ada dari Kami desa, sendiri yang ngasih, saya sendiri yang ngasih. Oh, jadi pos ronda tersebut ada berapa titik Pak? 5. 5. Bantuan dari desa berapa Pak per titik? 300 per titik 300. Pak. Berarti ada dari desa Pak Iya, ya? iya. Baik Pak, harapannya Pak ke depan nih Pak untuk Desa Sukadame seperti apa Pak? Harapan yang utama itu kami pengennya jalan. Yang betul pengen sekali kami merasakan jalan itu ya seperti orang lain lah gitu. Nggak kayak gini, kayak jauh gitu. Masih jauh, tertinggal ya. Bener. Benar ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Bisri. Selaku Kadus ya, Kadus ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Perlu diketahui bahwa pemerintah Desa Sukadame mendapatkan anggaran alokasi dana desa pada tahun anggaran 2022 sebesar 1 miliar rupiah yang dialokasikan untuk berbagai program. Salah satunya program pembangunan atau rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tani sebesar 142 juta rupiah, peningkatan produksi peternakan sebesar 63 juta rupiah, serta pengadaan atau penyelenggaraan pos atau pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda atau patroli sebesar 26 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2023, Desa Sukadame mendapatkan anggaran sebesar 815 juta rupiah yang sebagian dialokasikan untuk pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran produk sebesar 130 juta rupiah. Pelatihan BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian sebesar 77 juta rupiah. Pelatihan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat bidang hukum dan pelindungan masyarakat sebesar 12 juta rupiah.
pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa atau pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda atau patroli sebesar Rp26 juta, serta pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp34 juta. Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah Desa Sukadame kembali mendapatkan anggaran sebesar Rp825 juta, yang sebagian anggaran dialokasikan untuk pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp21 juta. Pelatihan atau penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat sebesar Rp16 juta, serta pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan desa atau pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda atau patroli sebesar Rp10 juta. Menyikapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi GWI Pusat, menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sampai ditayangkan berita ini, kepala desa setempat belum dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Pandeglang, Heriadi mengabarkan.